Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Kita panjatkan dan kita ucapkan dengan lisan kita untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling utama adalah nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat la ilaha illallah, nikmat Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang merupakan keselamatan yang hakiki bagi setiap manusia. Beruntunglah yang mengimaninya dan mengambilnya, dan binasalah orang yang mengabaikannya. Maka nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa, yang dihadapannya selain itu tidak ada artinya. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengesahkan aku dalam ibadah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan, persaudaraan, maka orang-orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling wajib bersatu. Dan harusnya mereka adalah orang yang bersatu secara otomatis. Karena sejarah manusia ini menunjukkan demikian. Perpecahan manusia muncul setelah kesyirikan muncul. Sebelum kesyirikan muncul, manusia dalam keadaan bersatu. Sembahannya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan agama mereka satu, yaitu tauhid. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dahulu adalah umat yang satu. Antara Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam, sebelum munculnya kesyirikan itu ada 10 kurun, 10 generasi. Wallahu alam berapa lamanya. Kalau satu generasi itu umurnya 1000 tahun, anggap saja 10 kali 1000, 10.000 tahun. Kita kurang aja 500 lah. Kalau 10 generasi kali 500, 5.000 tahun, manusia dalam keadaan bersatu. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Dan mereka tidak kenal sembahan selain Allah. Karena fitrahnya begitu. Fitrah dari
Allah SWT. Setiap mereka diciptakan fitrahnya mengakui keesaan Allah SWT. Dan bapak mereka mengetahuinya, itu Adam alaihissalam. Lalu kapan manusia berpecah? Terjadi perpecahan itu ketika muncul kesyirikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Muncul kesyirikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Apakah kesyirikan itu langsung muncul begitu saja, tiba-tiba mereka menyembah selain Allah? Tidak. Semuanya bertahap. Dan antum sudah belajar semuanya. Jadi pertama, ketika orang-orang saleh meninggal di kalangan atau dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ya, dalam surat Nuh itu nama orang-orang saleh. Ya. Wala tadrunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, kata pembesar-pembesar kesyirikan dari kaum Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan mereka ini. Itu tidak tiba-tiba begitu mereka menyembah selain Allah. Mulai dari mereka bersifat ghulu atau bersikap melampaui batas, mengagungkan orang-orang saleh. Ini tipu daya iblis dan pasukannya untuk menyeret anak Adam kepada kesyirikan yang menjadi penyebab terpecah belahnya manusia. Antum bayangkan dahulu manusia ternyata satu agamanya, satu sembahannya. Tidak seperti sekarang. Jadi pada hakikatnya tauhid itu menyatukan, sunnah itu menyatukan. Kalau ada sekelompok orang mengaku bertauhid mengikuti sunnah, ternyata mereka tidak bersatu, berarti pengakuan itu ada yang hanya di bibir saja. Orang yang bertauhid lurus, yang mengikuti sunnah, dunia ini tidak ada harganya baginya. Maka mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Harusnya mereka bersatu. Baik, kemudian berlanjutlah tipu daya iblis kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya hanya sekedar untuk mengingatkan saja, sekedar menjadi kenangan, ingat kita bagaimana kesolehan orang-orang ini, lalu agar kita bisa bersemangat mengikuti kesolehan mereka. Awalnya itu. Lalu ketika ilmu semakin ditinggalkan, mereka akhirnya semakin digiring untuk mulai menjadikan patung-patung itu sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan. Maka manusia yang sebelumnya dalam keadaan bersatu di atas tauhid, akhirnya bercerai-berai. Mereka memilih sembahan sesuka hati mereka. Mereka memuliakan orang-orang saleh. Kalau banyak orang saleh, maka banyak pula yang mereka sembah. Sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah dulu, 360 berhala di sekitar Ka'bah. Itu belum yang di luar Ka'bah itu, yang di luar Masjidil Haram. Baik. Jadi ini perlu kita pahami sejarah ini untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa tauhid itu sebenarnya menyatukan manusia. Nah, kalau ahli tauhid berpisah dengan ahli syirik, itu suatu kepastian. Itu suatu kepastian. Suatu hal yang niscaya. Tidak mungkin bersatu ahli tauhid dengan ahli syirik. Tidak mungkin. Nah, muncul kemudian pertanyaan ketika orang-orang yang mengaku bertauhid, selama belajar tauhid, selama belajar manhaj, selama belajar sunnah, lalu mereka yang berpecah belah. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengakuan lisan dan tampilan zahirnya. Tampilan zahir, sudah mengamalkan sunnah, lisannya juga begitu.
Tapi kalau perbuatan di balik itu menimbulkan perpecahan, ini perlu kita koreksi bersama. Bisa jadi ada selain Allah di dalam hati kita. Ya. Baik. Bersatu adalah suatu kelaziman dari persaudaraan. Ya. Nah, orang-orang yang bersaudara itu sebenarnya mudah sekali bersatu karena mereka bersaudara. Yang mempersaudarakan kita siapa? Pengen tanya, yang mempersaudarakan orang-orang beriman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau tauhid bersemayam di hati kita dengan benar, kita akan menta'zim Allah, mengagungkan Allah, dan otomatis mengagungkan perintah Allah. Allah satukan kita, Allah perintahkan kita bersatu, lalu kita malah berpecah belah. Jangan-jangan bukan Allah yang ada di hati kita, bukan pengagungan terhadap Allah, bukan tauhid yang bersemayam di hati kita. Bisa jadi ada dunia, jabatan, nama baik, ego, dan segala macamnya. Atau malah harta, ya, atau pujian manusia, atau ingin tampil popularitas, ya. Bisa jadi itu yang bersemayam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Ini menunjukkan dengan apa kita bersatu, dengan tali Allah, tauhid dan sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Perhatikan Al-Imam Syekh Ahmad Syakir ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan amarahum bil jama'ati wan nahahum 'anit tafarruqi. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berjamaah, bersatu. Dan melarang mereka untuk bercerai-berai. Maka sejatinya orang yang berpegang kepada tali Allah dengan benar, tauhid dan sunnah, itu bersatu, bukan bercerai-berai, ya. Dan sifat orang beriman itu disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, tentang dalam Sunan Ibnu Majah. Di akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda, fa innamal mu'min kal jamalil anif haitsu ma qida inqada. Fa innamal mu'min kal jamalil anif haitsu ma qida inqada. Perumpamaan orang beriman itu bagaikan onta yang jinak. Al-anif itu yang jinak, yang sudah dikekang dengan tali hidungnya. Kemana ia digiring dia ikut, tidak susah diatur. Karena orang kalau mudah diatur, mudah menyatukannya. Tapi kalau susah diatur, gak bisa menyatukannya. Nah, ini perintah Allah untuk bersatu saja banyak yang melanggarnya. Ini fenomena yang luar biasa sekarang ini. Pada salafiyin
Mereka sudah mengenal tauhid dan sunnah, tapi mereka pula yang bercerai-berai satu sama lain karena urusan dunia. Kemudian kita lanjutkan ayat 102 ini dulu. Ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Lalu Allah satukan hati kalian. Allah tundukkan hati kalian, kalian bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian telah Allah tundukkan hati kalian, Allah satukan hati kalian, kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Maka termasuk kufur nikmat adalah bercerai-berai setelah Allah satukan. Bercerai-berai setelah Allah satukan. Maka Allah ingatkan akan itu. Setelah Allah larang bercerai-berai, ya, Allah ingatkan nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Untuk menjadi renungan bagi kita semuanya, agar kita introspeksi diri, agar kita memperbaiki diri. Dan anehnya kalau kemudian setelah kita bersatu, kemudian kita bercerai-berai, tidak mau pula islah. Padahal islah itu perintah Allah juga. Dalam ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwah, ayat 10 ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Nah, menyadari bahwa kita ini saudara, itu sudah harus menundukkan ego. Lalu Allah perintahkan memperbaiki hubungan dua saudara, dua kelompok. Perintah itu hukum asalnya lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam sebuah perintah adalah menunjukkan wajib. Maka mengislah itu wajib. Berdamai itu juga wajib. Adalah aneh kalau orang mengaku sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, dia paling tidak mau berdamai dengan saudaranya. Bisa jadi kita tidak berada di atas sunnah Nabi SAW. Mungkin kita hanya mengklaim saja. Tahu mengklaim? Ngaku-ngaku, dakwah, iddia, ngaku-ngaku saja mengikuti sunnah, mengikuti para sahabat. Para sahabat itu juga contoh dalam bagaimana berdamai setelah bercerai-berai, setelah berselisih. Ya. Mereka menjadi contoh bagi umat setelahnya bagaimana berdamai setelah berselisih. Ya. Ansar dahulu, Aus dan Khazraj, dua suku di Madinah. Dahulu sebelum Islam datang mereka berperang setiap saat. Nah, kemudian mereka masuk Islam dan mereka bersaudara. Muhajirin dan Ansar pun sempat panas karena ada orang-orang munafik yang menghasut, orang Yahudi yang menghasut. Sampai Muhajirin memanggil ya lal Muhajirin, yang Ansar memanggil ya lal Ansar. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan akan nikmat persaudaraan, nikmat persatuan. Baik. Persatuan dalam bahasa Arab itu ijtima', berkumpul. Ya.
bukan hanya badannya tapi juga jiwanya. Jama'atul afham, la jama'atul abdan. Orang bisa saja bersatu dengan orang yang berjauhan jaraknya kalau dia satu akidah. Ya. Dan bisa saja orang badannya berkumpul dengan badan orang lain tapi mereka tidak bersatu. Ya. Dan seharusnya orang yang berdekatan badannya lebih mudah bersatu. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW merintahkan kita untuk shaf salat itu dirapatkan dan diluruskan, agar hati kita saling dekat sebagaimana badan kita juga dekat. Orang kalau hatinya dekat tidak merasa risih untuk dekat dengan saudaranya. Maka diancam orang yang tidak meluruskan shaf dengan perpecahan. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya. Jangan shafnya berselisih-selisih, tidak lurus, tidak rapat. Ya. Nanti hati kalian akan berselisih. Dan siapa yang hatinya berjauhan, badannya tak mau berdekatan, bahkan bertetangga sekalipun, mereka akan ingin saling berjauhan satu sama lain. Ya. Maka ikhwatal iman, dan ingatkan diri ana dan antum semua, ingat firman Allah ini ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu bermusuhan. Kemudian Allah tundukkan, Allah satukan hati kalian, lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Tidak menjaga persaudaraan yang merupakan nikmat Allah adalah salah satu bentuk kufur nikmat. Dan apa kata Allah SWT? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak syukur kepada nikmat Allah, yang kufur kepada nikmat Allah, diancam dengan azab yang pedih. Apa yang kita pertahankan untuk terus bermusuhan satu sama lain? Dunia. Orang yang menginginkan ridha Allah tidak berselisih hatinya. Karena semua orang yang menginginkan ridha Allah, menginginkan kehidupan akhirat dan menempuh jalannya, semuanya mendapatkannya. Yang berselisih, sikut menyikut, rebut merebut, hasad dan dengki adalah orang-orang yang mengejar dunia. Karena dunia itu terbatas, karena dunia itu sedikit, karena dunia itu fana. Maka periksalah hati kita. Ya. Baik. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, kemudian beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala ya'muru bil ulfati wa yanha 'anil furqati li'anna al-furqata halakatun wal jama'ata najatun. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersatu dan mencegah atau melarang dari perpecahan. Dan hukum asal larangan itu haram, berarti berpecah belah haram. Karena perpecahan adalah kebinasaan dan persatuan adalah keselamatan. Nah, ada kaidah ulama yang diambil dari firman Allah ayat 108 surat Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Dan janganlah kalian mencaci sembahan-sembahan selain yang mereka sembah selain Allah, kalau kemudian mereka membalas dengan mencaci Allah tanpa ilmu. Pada hakikatnya mencaci sembahan selain Allah itu disyariatkan, karena mereka bukan Tuhan.
Tapi kalau kemudian orang-orang yang menyembah itu berbalik mencaci Allah tanpa ilmu, ya, mereka mencaci Allah, maka tidak boleh kita mencaci sembahan mereka. Muncullah kaidah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Artinya, mencela sembahan selain Allah adalah suatu maslahat untuk menjelaskan kebatilan sembahan-sembahan selain Allah agar manusia tidak menyembah selain Allah. Namun kalau muncul suatu kerusakan yang lebih besar akibat itu, yaitu mereka mencela Allah, maka jangan lakukan itu. Antum pahami kaidah ini. Ketidakpahaman akan kaidah ini banyak menimbulkan permusuhan di antara kita. Contoh, antum jawab coba. Bersatu wajib apa tidak? Wajib. Berpecah belah haram apa tidak? Bersatu wajib berarti berpahala. Berpecah belah haram berarti berdosa. Membuat kajian wajib apa tidak? Tidak kan? Tidak. Nah, kalau membuat sebuah kajian menimbulkan perpecahan di antara kita, maka jangan buat. Ini buat kawan-kawan yang kadang-kadang tidak mengerti. Wah, ini dakwah merdeka, enggak pakai komando. Buat sembarang orang mau buat kajian terserah orang. Bukan begitu kaidahnya. Kalau sesuatu yang tidak wajib dilakukan justru menimbulkan sesuatu yang terjadinya sesuatu yang haram, maka enggak boleh dilakukan. Kan banyak perselisihan kita di situ, di mana-mana. Oh, kau buat kajian lah. Pakai bahasa Minang kan tidak juga ada. Lagi boleh ya. Ya. Jawa Ustaz kampung kan datang ni ke Minang ni keluar juga kan. Ya. Ya. Akhirnya muncul perpecahan, padahal mengadakan kajian tidak wajib. Dia fardu kifayah. Serahkan kepada yang berilmu. Karena dakwah ini adalah tugas para nabi dan pewarisnya adalah para ulama. Maka pemimpin dakwah ini adalah para orang-orang, para ulama yang berilmu. Nah, kalau terjadi sesuatu yang haram karena melakukan sesuatu yang fardu kifayah, maka tidak boleh yang fardu kifayah dilakukan. Nah, berat, iya. Kecuali bagi orang-orang yang hatinya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Anna hablallahi huwal jamaah." Bahwasanya tali Allah yang dimaksud wa'tasimu bihablillahi itu adalah al-jamaah. Bersatu. Dan jamaah itu apa? Kata beliau juga, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Kalau banyak, alhamdulillah. Mereka kalau sesuai dengan kebenaran, merekalah jamaah. Merekalah jamaah. Baik. Kemudian kita perlu belajar juga tentang perbedaan-perbedaan salaf kita, yang dimana mereka bertoleransi dalam perbedaan. Mereka banyak berbeda pendapat, tapi mereka tak pernah berpecah belah. Mereka berbeda pendapat dalam banyak hal, tapi mereka tetap bersatu. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Jangan setiap berbeda musuhan. Tiap berbeda musuhan. Nah, kufur nikmat jatuhnya nanti. Kufur nikmat. Kadang kita heran dengan sebagian orang. Ketika dahulu belum mengenal sunnah,
Kalau berselisih dengan orang gampang sekali berdamai. Setelah mengenal sunnah malah sulit berdamai. Tidak bersapaan bertahun-tahun. Ini musibah besar. Berarti ada yang salah pada kita. Ada yang salah pada kita. Baik. Sampai masalah-masalah kecil saja para ulama kita sangat perhatian untuk menjaga persatuan. Kalau satu masjid ada imam ratibnya, imam tetap, itu dilarang membuat jemaah kedua, betul? Untuk apa? Agar hati kaum muslimin ini terkumpul pada satu pemimpin. Jangan karena kebenciannya lalu dia membuat jemaah kedua. Ambo da ini imam tu, bo sengaja talambe, kok buat imam serang. Lihat ini kejelian para ulama membaca perintah persatuan. Kenapa dilarang membuat jemaah kedua, jemaah ketiga di sebuah masjid yang ada imam tetapnya dan bukan masjid para musafir? Ya. Agar apa? Agar hati kita ini berkumpul pada satu imam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, orang-orang yang tidak menyukai imam dia akan membuat jamaah 2, 3. Yang 2 belum tentu disukai juga oleh orang lain, dibuat lagi jamaah ketiga. Ini memecah belah hati. Ya. Dan ingat, pada hakikatnya tauhid itu menyatukan. Sunnah itu menyatukan. La ilaha illallah, satu sembahan. Tidak ada sembahan selain dia, yaitu Allah SWT. Muhammadur Rasulullah, satu syariat, tidak syariat yang lain. Agar kita ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kemudian fahmus salafis salih, agar kita satu pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kalau kita sudah mengakui ini, lalu kenapa terjadi perpecahan di antara kita? Dan kemudian perpecahan itu tak kunjung diobati. Berarti ada yang salah pada kita. Ada yang salah pada kita. Baik. Ada kisah yang menarik sebenarnya. Tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan sebagian teman, dan ini sering saya sampaikan pada orang-orang yang sering berselisih. Bagaimana misalnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi dari Fatimah, salah satu dari 2 penghulu pemuda surga. Ya, kan Hasan dan Husain ini pemimpin pemuda surga. Beliau ketika jadi khalifah, kemudian beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah untuk menyatukan kaum muslimin. Itu jabatan khalifah, luasnya negara Islam saat itu dari Afrika Utara sampai ke Cina sana itu. Ya. Negara-negara Uni Soviet. Itu luar biasa. Nah, kalau kita, apa yang kita gengsikan jabatan kita? Yayasan di pembina, seberapa luas wilayah kekuasaan kita? Panitia kajian, apa sih yang kita gengsikan dan kita ributkan tersebut gitu? Kalau bisa seperti Al-Hasan mengalah, padahal yang berhak jadi khalifah beliau, tapi beliau lebih mementingkan persatuan kaum muslimin. Maka beliau serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal sejatinya Muawiyah tidak ingin merebut kekuasaan Hasan. Muawiyah masih menuntut darah pembunuh Utsman. Karena pembunuh Utsman ini banyak. Yang muncul perselisihan karena ada penghasut-penghasut di antara mereka. Namun Al-Hasan sangat jeli. Kalau ini diteruskan berbahaya. Jarak yang jauh antara Kufah dengan Damaskus
di zaman yang belum ada alat telekomunikasi. Ini sangat rentan untuk disusupi oleh para penghasut-penghasut. Beliau kemudian menyerahkan kekhalifahan agar kaum muslimin berada di bawah satu khalifah. Maka tahun 40 Hijriah itu disebut Amul Jamaah. Amul Jamaah, tahun persatuan. Akhirnya bergembiralah kaum muslimin. Mereka kembali berada dalam satu saf. Maka kejayaan demi kejayaan Allah berikan karena persatuan. Nah, bagaimana dengan kita yang kadang satu kota, satu kabupaten, ya, Masya Allah perpecahannya tak kunjung habis, tak kunjung berhenti. Bagaimana Allah akan unggulkan, ya, kalau kita tak kunjung bersatu? Nah, siapa kita dibandingkan Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid sedang perang, sedang di medan perang, dipecat oleh Umar bin Khattab. Sedang bertugas, dicopot jadi panglima, jadi pasukan biasa. Antum kalau sedang bertugas tiba-tiba dicopot, pulang ngambek, nggak ngaji dah. Apa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ngambek? Enggak. Beliau tetap berperang karena beliau berperang karena Allah, bukan karena Umar. Dan Umar berkepentingan menjaga akidah umat, karena orang-orang yang lemah iman yang masuk Islam belakangan sudah menisbatkan kemenangan ini kepada Khalid bin Walid. Ini penting sekali bagi Umar untuk menjaga akidah umat. Jangan sampai mereka kemudian menyekutukan Allah kembali dengan menisbatkan kemenangan ini kepada manusia. Dan Khalid bin Walid tidak mungkin kalah. Kenapa? Beliau dijuluki oleh Rasulullah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, Umar khawatir kalau beliau terus jadi panglima perang, ini umat tergadai akidahnya. Maka Umar lebih mengedepankan menjaga maslahat umat daripada menjaga perasaan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid berbesar hati karena beliau paham, karena beliau berperang bukan karena Umar, bukan karena dirinya, tapi beliau berperang karena Allah. Dan tidak mungkin beliau berperang karena selain Allah, karena beliau dijuluki oleh Rasulullah SAW Saifullah, pedang Allah. Itu pengakuan akan niat Khalid bin Walid. Dan beliau pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah kalah dalam perang? Kata Khalid bin Walid, kalau aku disebut sebagai pedang Allah, kalau aku kalah berarti pedang Allah patah. Dan tidak mungkin. Apakah Khalid bin Walid kemudian game pedangnya, buka baju besi dan pulang lagi? Tidak. Beliau tetap lanjut berperang, karena beliau berperang selama ini bukan karena sebagai panglima perang, bukan sebagai ini sebagai itu, enggak, karena beliau berperang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sedangkan kepada musuh saja, ya, di dalam, ya, dalam ayat 61, ya, surat Al-Anfal. Perhatikan ini. Soal berdamai ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah, innahu huwas samiul 'alim." Jika musuh kalian orang-orang musyrik itu cenderung memilih perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kalau musuh yang orang musyrik ingin damai, jangan ditolak. Sekarang kan aneh, kita sesama kita disuruh damai malah tidak mau. Yang satu ingin damai, yang lain tidak mau. Kan aneh. Padahal saudara kita bukan musyrik, didamaikan tidak mau. Allahu Akbar. Katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ayat Al-Quran ini. Kalau kepada orang musyrik minta damai saja kita wajib terima, apalagi sesama kita.
ya, apalagi sesama kita. Baik. Dan juga ya, dalam ayat 31 dan 32 surat Ar-Rum, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrik, dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, kalau kita yang sudah ngaji bangga dengan yayasan, lebih menjaga yayasannya daripada ukhuwahnya, ini sudah salah. Ini yang hizbiyah. Bisa enggak kita yayasan banyak tapi tetap bersaudara? Bisa. Bisa kok. Lalu kenapa tidak bersatu? Tidak bersaudara? Nah, ini suatu pertanyaan yang harus kita renungkan. Ya. Kalau betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan perkara dakwah yang demikian besar, masalah makan saja, berpecerai-berai dalam makan bisa menghilangkan keberkahan. Perhatikan hadis berikut ini. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan Imam Abu Daud dari Wahsy bin Harb. Beliau mengatakan, annahum qalu ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi kami tidak kenyang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Jangan-jangan kalian makan berpisah-pisah. Qalu na'am. Kata para sahabat, ini benar. Mansur, tahu Mansur? Bukan surang-surang. Ya. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Kata Nabi SAW, kalau begitu berkumpullah di atas makanan kalian. Nanti makan itu sama-sama. Jadi ini dasar makan pakai talam piring besar atau pakai daun, pokoknya makan bareng-bareng. Dan dengan menjaga adab makan. Ya mereka makan di talam nyokamihnya sedua nih. Kawannya dapat nasi sembalado saja. Ada. Makan yang ada di hadapan kita. Kita kan ada hadis ya. Kul mimma yaliki. Makan yang ada di hadapanmu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wadhkuru ismallahi alaihi, dan bacalah nama Allah. Mulai dengan bismillah. Ya. Yubarak lakum fi. Pasti akan diberkahi untuk kalian dalam makanan itu. Akhirnya akan kenyang. Khotal iman. Anda tanya, urusan makan, urusan perut nih sangat kecil dibandingkan urusan dakwah. Urusan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah sangat kecil. Kalau perkara yang kecil ini saja diperintahkan kita bersatu, dan bagaimana mungkin kita akan bersatu kalau kita tak bersaudara? Hati berjauhan. Tak mau duduk tuh. Tak mau duduk bersama. Allah perintahkan kita bersatu, ya. Sampai dalam masalah makan Nabi SAW membimbing kita untuk makan berkumpul. Baca bismillah,
kemudian insya Allah pasti akan diberkahi. Apalagi perkara yang lebih besar daripada itu. Safar saja 3 orang, 1 harus jadi amir safar. Apalagi dalam urusan dakwah yang lebih besar. Harus berkumpul, ada yang dituakan, ya, untuk memimpin agar dakwah ini berbuah, diberkahi oleh Allah SWT. Atau jangan-jangan kita yang bercerai-berai selama ini, kita berdakwah untuk diri kita. Agar kita dianggap dan ditunjuk oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i serta Imam Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-ghanami. Habis waktu itu ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau di satu di pelosok yang tidak ditegakkan di tengah mereka salat, artinya tidak melaksanakan salat berjamaah, kecuali telah dikuasai mereka oleh syaitan. Maka hendaklah engkau berjamaah, salat jamaah, karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang menyendiri dari rombongannya. Artinya setan itu sangat mudah menguasai orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ya, coba rasakan saat salat sendiri dengan saat salat berjamaah, itu beda sekali rasanya. Salat sendiri itu dah bagagehnya iyo, pangananya entah kama-kamayo puluh. Ya. Kalau berjamaah itu ada kekhusyuan, ya, ada ketenangan. Kadang-kadang kita sebagai makmum itu terpaksa ikut imam nyoba agak panjang, tapi lama-lama hati itu akan tenang. Kalau kita ikut saja, ikuti aja, hati tenang, terbiasa, akhirnya nyaman sholat. Tapi kalau sholat sendiri, oh sudah, ya. Ape bawa lo desaku, nyala lo deringnya lah, sudah. Alhamdulillah. Setan lebih mudah menyesatkan dan menguasai orang yang berpisah dari jemaah. Sebagaimana serigala sangat mudah memangsa domba yang terpisah dari rombongannya. Ya. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, fa alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna asy-syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata. Ya. Ini kita ambil bagian kecil dari hadisnya. Harus kalian berjamaah dan jangan kalian berpecah belah. Sesungguhnya syaitan itu bersama yang sendirian
dan dia dari yang dua apa lebih itu makin jauh. Artinya setan itu tidak mendekat kepada yang bersatu. Barang siapa yang ingin pertengahan surga, ya, maka hendaklah dia senantiasa bersama jamaah, menjaga persatuan. Ya. Nah, ini pedoman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, tapi tidak apa-apa. Intinya antum sudah nangkap lah. Semoga betul-betul nangkap gitu, ya, bukan tengkurap ya. Ya. Terakhir hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah meridhai 3 perkara bagi kalian dan membenci 3 perkara." Yang pertama, Allah meridhai untuk kalian menyembah. Kemudian tidak kalian tidak bercerai-berai. Man arada ridallah falyalzamil jamaah. Siapa yang menginginkan ridha Allah, maka hendaklah dia tetap bersatu. Ya. Dan Allah membenci untuk kalian 3 perkara. Qila wa qala. Katanya. Isu. Nah, ini yang masih nonton infotainment. Sekarang mungkin tidak. Tapi isu di tengah kita ini. Afwan, kebanyakan permusuhan kita itu adalah kebencian dan permusuhan di tengah kita adalah hasil prasangka saja. Tak ada bukti. Jika orang berbuat sesuatu, baik kolonyo. Dah suka dewak lah. Kila waqala. Desas-desus. Isu-isu ini merusak. Kalau istilah orang sekarang hoax, ya kan? Lihat, hoax ini merusak. Bisa menimbulkan kerusakan di tengah suatu bangsa kalau masyarakatnya mempercayai hoax ini. Ya. Akan muncul tindakan hakim sendiri, permusuhan, kebencian hanya karena qila wa qala. Allah membenci ini untuk kita. Artinya Allah tidak suka kita terlibat dalam qila wa qala ini. Katanya. Ya. Baik, kemudian yang kedua yang Allah benci adalah wa kasratas su'al. Nyinyir bertanya. Tentu bertanya tidak bermanfaat. Ya, bertanya tidak bermanfaat. Seperti Bani Israel bertanya ketika diperintahkan, ya, untuk menyembelih sapi betina. Kalau mereka langsung kerjakan sapi betina apapun, selesai itu. Tapi mereka malah nyinyir. Anan ba'a jawinya. Sapinya bagaimana? Akhirnya tambah susah. Setelah itu tanya pula warnanya gimana? Tambah lagi susah. Hampir saja mereka tidak mendapatkan. Dengan pertanyaan seperti sebagian orang bertanya kepada Nabi SAW, di mana bapakku? Bapaknya sudah mati dalam keadaan musyrik. Kata Nabi SAW, di neraka. Sedih. Ini pertanyaan tidak perlu. Sebagian orang kadang bertanya tentang dirinya kepada orang lain. Dia berharap dapat pujian, ternyata dapat penilaian buruk. Akhirnya sedih. Banyak tanya yang tidak perlu. Ini merusak. Kalau sudah jelas perintah, kerjakan. Jelas larangannya, tinggal. Jangan
dibuat-buat pertanyaan untuk mempersulit diri sendiri. Persulit diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wanita dan yaitu menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta, membelanjakannya untuk hal yang haram. Saya dapat di medsos beredar itu statistik bahwa Indonesia ini nomor 1 di dunia judi slot. Sekarang saya ingin tanya, pedagang sekarang di mana-mana merasakan putaran ekonomi melambat, ya kan? Karena uang digunakan untuk judi, bukan untuk belanja. Jadi judi itu melemahkan ekonomi, maka ini berbahaya. Ini termasuk menyia-nyiakan harta, membelanjakannya untuk minuman keras, miras, narkoba, untuk judi, untuk game online dan segala macam, adalah suatu perbuatan sia-sia. Ya, hasrat belanja. Belum lama ini ada orang bertanya tentang kebiasaan temannya. Temannya minta ditanyakan bahwa dia kalau sudah buka marketplace itu, aplikasi itu, itu udah nggak tahan untuk belanja. Sampai dia membeli satu benda, satu item, sepatu saja itu sudah 6 pasang dan tidak satu pun terpakai. Hanya hobi belanja. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Lalu dia tanya, gimana caranya Ustaz? Dia sudah pusing Ustaz, kalau sudah masuk marketplace itu sudah nggak bisa nahan diri. Gampang sebenarnya caranya. Uninstall marketplace-nya itu. Ini termasuk perkara yang Allah benci, yaitu menyia-nyiakan harta. Baik, mungkin kita cukupkan sekian karena sudah jam 10 ya. Karena anak ada janji juga dengan kawan-kawan di Kamang, ya, jadi tidak bisa berpanjang lebar. InsyaAllah secara intisarinya kita sudah mendapatkan semuanya, bahwa bersatu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah kewajiban kita, dan berpecah belah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan berdosa siapa yang berpecah belah. Selama perpecahan itu terjadi, selama itu pula dosanya. Alangkah malangnya orang yang terus menabung dosa dengan berpecah belah dengan sesamanya. Demikian, mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.